Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 6, tema 1, subtema yang kedua. Ya, ini adalah bagian terakhir dari subtema yang kedua, yaitu pembelajaran 6. Oke. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, ini adalah kambing atau wedus ini ya. Ini kalau di semua negara ada ini. Ini adalah binatang yang terkenal. Apakah kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar dan menangkap bola untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga? Hari ini kamu akan bermain memukul bola. Nah, ayo pelajari caranya dan berlatih di luar bersama teman dan gurumu. Cara memukul bola, ya, ini berguna untuk kalau kalian kasti atau kalian mungkin bermain softball ya. Badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar, sedikit teguk dan terbuka. Pandangan ke arah datangnya bola. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas, apabila kidal pemukul dipegang dengan tangan kiri. Ya, kayu pemukul berada di atas bahu dan kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Ya. Kemudian setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini kelelawar. Kelelawar ini adalah salah satu mamalia yang bisa terbang. Ya. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Ya, kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Ya. Di tempat yang gelap hanya dengan berteriak dan mendengarkan pantulan suaranya itu dia bisa tahu berapa meter tembok dari depannya, jadi nggak nabrak. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia, artinya dia menyusui seperti manusia, menyusui. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. Ya. Berikutnya, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Ya, 1 anak 1 tahun ya. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ya. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Ya. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan malam hari. Kita mengenal hewan yang tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari ini binatang nokturnal. Nokturnal. Ya. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan lancar. Gurumu akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulan harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Simaklah gurumu dengan seksama. Nah, ini guru akan membacakan di kelas atau secara online ya. Sampaikan hasilnya kepada teman, kelompokmu dan serahkan kepada guru. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang, ada soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti saya kasih warna lain. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Itu mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Jangan mengambil terlalu banyak. Ya, secukupnya dihabiskan. Kalau kurang ambil lagi. Khawatirnya nanti tidak dimakan. Ya, lagian pengunjungnya kan banyak. Nanti ada yang nggak kebagian bagaimana. Ya.
Jawab pertanyaan berikut dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Ya, tidak setuju. Ya, tidak setuju. Ini kan sebuah acara, ya, acara syukuran. Mengambil terlalu banyak, ada kemungkinan tidak termakan. Ya, tidak termakan, padahal ada kemungkinan yang lain tidak kebagian. Ya, dan mungkin saja yang lain tidak kebagian. Ya, jadi nggak boleh seperti itu ya. Orang Jawa bilang namanya kemaruk. Ya, nggak boleh. Ya, apa pendapatmu tentang Siti? Benar, setuju. Ya, setuju. Ya, kita segala sesuatu harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang sikap yang benar itu tidak berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, Edo bagaimana? Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Setuju. Ya, sebaiknya kita memang mengingatkan apabila teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Sebaiknya kita mengingatkan apabila melihat teman melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, melakukan sesuatu yang kurang baik. Sesuatu yang kurang baik. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pahamilah kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah yang dilakukan Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, sila kelima Beni ini yang mengambil terlalu banyak ya tidak sesuai ya. Kita tidak boleh bergaya hidup boros ya, tidak sesuai dengan sila kelima. Beni melakukan pemborosan, hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan ya. Bersikap adil, menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan ya, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah contoh penerapan sila kelima. Sekali lagi ya, bersikap adil ya, saya kasih garis bawah ya, menghormati hak-hak orang lain ya, kemudian suka memberi pertolongan pada orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Ya, ini sesuai dengan butir-butir Pancasila juga. Nah, carilah 3 contoh perilaku atau sikap kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Ya, 3 contoh. Ya. Nah, kemudian kita taruh di mana ini? Di sini ya. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu melakukannya. Ya. Nah, ini contoh adalah bersikap adil
Bersikap adil contohnya adalah dalam membagi makanan, ya. Bersikap adil contohnya saat mungkin dengan membagi tugas piket di kelas harus adil. Setiap anak mendapatkan beban yang kurang lebih sama, yang tidak berat sebelah dan digilir. Ya, dan digilir. Misalnya minggu ini Benny yang menyapu, Siti yang membersihkan papan tulis. Nah, minggu depan dibalik, ganti Siti yang menyapu, Benny yang membersihkan papan tulis. Jadi akan adil, ya. Ya, lagi misalnya menghormati hak orang lain, ya. Menghormati hak orang lain misalnya tidak membunyikan ya, radio atau musik terlalu keras, ya. Musik terlalu keras. Nah, karena bisa mengganggu orang lain di sebelahnya, ya. Nah, yang lain tidak mengeluarkan suara, tidak membuat gaduh di perpustakaan. Gaduh di perpustakaan. Nah, ini akan kita, kalau gaduh di perpustakaan, kita melanggar hak orang lain untuk mendapatkan suasana membaca dengan tenang. Nah, beri banyak contoh lain, ya. Di sini misalnya suka bekerja keras, belajar giat setiap hari. Itu pengamalan sila kelima. Belajar giat setiap hari. Nah, sampaikan hasilnya di depan kelas. Pemanfaatan sumber makanan hewani akan membantu orang lain untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan makanan yang bergizi. Ya, itu sumber protein. Kita bagus, ya, kalian makan makanan protein hewani sangat bagus untuk pertumbuhan kalian, karena untuk tumbuh, ya, nah, kita butuh protein, ya. Tapi tetap saja tidak boleh terlalu banyak, ya, karena pemborosan, bergaya hidup mewah itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila 5. Apa yang kamu pelajari hari ini, ya, kita hari ini belajar apa? Tentang kelelawar, ya, mamalia terbang atau kelelawar. Nah, kita juga belajar tentang pengamalan sila 5. Pengamalan sila 5. Belajar apa lagi tadi? Belajar memukul bola. Nah, bagaimana manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, intinya kita tahu bahwa ternyata kelelawar itu memiliki peran besar dalam ekosistem. Kelelawar memiliki peranan dalam menjaga kestabilan ekosistem. Oke. Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis hewan dengan melestarikannya. Oke. Dengan melestarikannya. Amatilah sekitarmu terkait dengan pengamalan sila Pancasila. Hal baik apa yang dapat kamu contoh, ya? Bersifat hemat, ya. Tidak bersifat boros, tidak boros,
dan tidak bergaya hidup mewah. Hidup mewah. Misalnya sepatu kalian masih bagus, jangan minta yang baru lagi, dipakai dulu ya sampai rusak, ya baru beli lagi ya. Bukan oh aku pingin yang ini, padahal yang lama masih bisa dipakai ya. Tidak boleh boros, tidak boleh bergaya hidup mewah, karena itu akan melanggar Pancasila sila kelima. Oke, kita akan masuk ke subtema 3 ya. Untuk dapat linknya bisa di bawah di kolom deskripsi ya. Kalian akan bisa melanjutkan pembelajarannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.